Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas atau mendemonstrasikan bagaimana menggunakan eh, toolchain kita, yaitu Salome, Calculate, dan ParaView untuk melakukan analisis metode elemen hingga dengan menggunakan BIM elemen. Nah, BIM elemen itu biasanya diaplikasikan untuk analisis struktur, terutama pada struktur yang tidak terhubung dengan pin join. Jadi biasanya ada struktur yang berupa baja profile yang terhubung dengan lasan atau terhubung dengan nut and bolts. Nah, ini biasanya kita analisis menggunakan BIM elemen karena kita anggap bahwa dia tertumpu tetap gitu ya. Lalu kemudian selain untuk analisis struktur, BIM elemen juga sering digunakan untuk analisis tegangan pada sistem perpipaan. Jadi perpipaan itu biasanya selain harus menahan tekanan dari fluida yang ada di dalamnya, dia juga harus menahan gaya berat dirinya sendiri dan gaya berat dari fluida yang ada di dalamnya. Nah, biasanya gaya yang diberikan oleh fluida maupun gaya berat dari fluida maupun gaya berat dari dirinya sendiri ini posisinya melintang atau tegak lurus dengan sumbu pipanya, sehingga kita tidak bisa memodelkannya menggunakan truss element. Nah, kalau kita lihat pipa sebenarnya bentuknya kan berupa silinder, begitu, silinder berongga. Nah, kita juga tidak bisa memodelkan perpipaan ini dengan menggunakan elemen yang lebih tinggi ordenya, seperti misalkan dengan elemen solid elemen ataupun dengan shell elemen, karena biasanya perpipaan ini sangat panjang. Nah, apabila kita modelkan menggunakan shell elemen atau solid elemen, biasanya itu nanti jumlah mesh yang dihasilkan itu cukup besar, sehingga waktu analisis maupun sumber daya komputasi yang dibutuhkan menjadi cukup besar. Nah, itulah mengapa biasanya kalau kita lihat software-software untuk analisis tegangan perpipaan biasanya menggunakan model yang mirip atau berbasiskan BIM elemen. Nah, kali ini kita akan mencoba mendemonstrasikan penggunaan BIM elemen untuk menganalisis tegangan pada sistem perpipaan. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah contoh soal. Jadi kita memiliki sebuah sistem perpipaan yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi di sini lihat di kedua ujungnya terhubung dengan vessel atau tangki, sehingga kita bisa berasumsi bahwa ujungnya ini tertumpu tetap. Lalu kemudian dia turun, lalu membentuk sebuah loop, begitu ya. Lalu kemudian turun, lalu terhubung kembali di bawah dengan vessel. Nah, anggap pipa ini memiliki diameter 8 inch, materialnya berupa baja CRMO ya, SA335 P22, ini 2,25 CR, 1 MO, schedule 80, jadi tebal pipanya itu mengikut schedule 80 ya. Nanti akan kita lihat berapa dimensinya. Masa jenis bajanya kita anggap 7.900 kilogram per meter kubik gitu ya. Oke. Nah, kemudian setiap belokan yang ada di sini itu merupakan berupa elbow begitu ya, yang tipenya itu long radius. Jadi ada dua tipe elbow, short radius dan long radius. Nah, kita anggap di sini semua belokan, jadi ini belokan ini merupakan elbow ya, yang
bertipe long radius. Oke, next. Jadi ini diameter pipanya, ya. Jadi ini 12,7, tebalnya, diameternya 29,1 mm. Lalu untuk elbow yang tipenya long radius tadi, untuk diameter ini, itu radius beloknya 305. Oke. Baik, kita akan coba mulai modelkan. Nah, ada beberapa catatan. Jadi, algoritma kalkulik saat ini mensyaratkan bahwa arah normal dari elemen itu tidak mengarah ke sumbu Z. Oke. Jadi dia ada sedikit kelemahan untuk beam elemen. Ketika elemennya mengarah ke sumbu Z, dia perhitungan perhitungan arah normalnya nanti dia akan mengalami error gitu. Jadi nanti modelnya akan kita buat dalam bidang XY. Oke. Nah, kita akan demonstrasikan caranya begitu ya nanti. Jadi seperti itu. Oke. Ya, kita sudah masuk ke Salome begitu ya. Kita buka modul geometri. Oke. Nah, dari sini kita nyalakan, kita tunjukkan titik pusat koordinatnya O. Oke. Oke. Ya, lalu ya, kita lihat lagi di atas dimensinya. Oke. Kalau kita lihat di sini dia 305 begitu ya. Jadi kita buat titik ke arah sana 305. Oke. Oke, kita gambar ke arah sini 305. Ya. Jadi kita buat titik dulu ya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya adalah elbow. Jadi ini 610 adalah 2 kali 305. Jadi di sini adalah elbow. Lalu kemudian dia dari sini dia belok ke sana gitu ya. Jadi ini adalah dua elbow yang
berbelok ke arah yang berbeda. Oke, jadi ini adalah dua elbow. Jadi elbow pertama berbelok ke sini, lalu elbow kedua berbelok ke arah sumbu X gitu. Oke, jadi kita akan buat titik dulu. Elbow-nya akan kita gambarkan menggunakan ini ya, menggunakan arc gitu. Sehingga ini kita akan buat titik dulu ke bawah gitu ya sebagai titik pusatnya, lalu kita akan gunakan metode titik pusat dan dua titik untuk menggambar arc. Oke, jadi ini turun dulu minus 0,305 gitu ya. Kita apply. Oke. Lalu dari sini, dari vertex 1, sebentar. Ya, dari vertex 1 ini kita akan geser ke arah sumbu Y min 0,305. Oke, lalu kita dari sini kita akan menggambar arc. Oke, center point vertex 1, start point di sini titik O. Ya, lalu ke sini. Oke. Kita apply and close. Oke. Nah, lalu kemudian kita akan menggambar belokan kedua. Jadi belokan selanjutnya ke sana, gitu, ke arah sumbu X. Oke. Dari sini kita gambar titiknya. Kita ambil sebagai referensi adalah titik ujung ini, lalu ke kanan 0,305. Oke, kita apply. Lalu dari titik ini kita turun kembali min 0,30. Oke, kita apply and close. Kita show lagi. Lalu dari sini kita buat arc lagi, ujungnya mulai dari ujung dari arc sebelumnya sampai ke sini. Oke. Lalu kita apply close ya. Nah, kalau kita lihat di model ini, dia bergerak ke arah sumbu X ini sejauh 4810 gitu ya. Nah, 4810 ini harus kita kurangi 305 karena ini untuk elbow dan di sini nanti juga ada elbow lagi. Mungkin kita butuh kalkulator ya. Ya, kalkulator. Kita hitung dulu. 4810 dikurangi 610 gitu ya. 4,2 meter. Oke, kita gambarkan titik lagi relatif dari ujung elbow ke arah sumbu X sebesar 4,2 meter. Kita lalu kemudian kita buat garisnya gitu ya. Ke sini. Oke. Kita apply and close. Lalu kemudian dari sini ada elbow lagi gitu. Ya. Berarti dari titik tadi kita buat lagi titik ke bawah gitu ya. Dari sini kita buat titik ke bawah ke arah sumbu Z min 0,305. Oke, sebagai titik pusat dari arc-nya. Lalu dari sini kita ini kita geser ke kanan 0,305. Ya, seperti ini, apply and close. Kita kembali, lalu dari sini kita punya center point vertex 6, start point dari
garis ini di sini 7. Oke, dari sini kita apply close. Lalu kemudian dia turun lagi ke bawah 1.500 mm atau 1,5 meter. Nah, ini juga harus kita kurangi dengan 2 elbow karena ini ada 2 elbow seperti ini. Jadi kita hitung lagi 1.510 0,89 meter ya, 890. Oke, berarti dia dari sini kita buat lagi titik ya, relatif terhadap ujung arknya ini ke bawah sebesar 0,89 meter. Oh, sorry, ini masih positif ya. Minus ya. Apply and close. Oke. Dari sini kita buat garis mulai dari ujung elbow sampai ke bawah. Oke, kita apply and close. Lalu dari sini dia belok lagi, maka kita harus buat titik lagi untuk membuat arknya. Jadi dia bergeser ke pusatnya nanti bergeser ke arah sumbu X minus 0,35 ke sana. Kita apply. Lalu dari titik ini dia relatif turun ke bawah min 0,36. Ya, kita apply and close. Ini kita hidup. Lalu kita buat arc, titik pusatnya vertex 9, start, lalu N-nya ada di sini. Ya, dia ke sana, kita apply. Nah, kalau kita lihat kembali di sini, dia bergerak lagi ke arah kiri sebesar 5.300. Jadi di sini juga ada elbow, sehingga ini panjangnya juga sama, harus dikurangi panjang 2. Kurangi. Ya, ini sama dengan 4.690 mm atau 4,69 meter. Jadi dari sini kita buat titik ke arah X negatif, referensinya dari ujung arc, min 4,69 meter. Apply and close. Oke, lalu kemudian kita buat garis dari ujung elbow-nya atau ujung arc-nya ke titik. Apply and close. Nah, dari sini dia kemudian ada elbow lagi ke bawah. Oke, jadi ulangi lagi, kita buat titik pusat elbow-nya. Titik pusat elbow-nya dari sini ke bawah ya, 0,305. Oke, kita apply. Oke, lalu dari point of reference ini sumbu Z-nya sama, kita ke arah X negatif. Kita apply terus, hidupkan lagi, kemudian kita buat arc-nya mulai apply and close. Lalu dari sini dia pipanya itu turun ke bawah 10,75 meter. Karena di sini juga ada elbow lagi, maka ini harus dikurangi 2 elbow juga samanya. 10,50 dikurangi 6, 10,14 meter ke bawah. Dari sini kita buat titik relatif terhadap ujung arc bawah min 10, berapa tadi ya? 14. 10,14 meter. Ya, kalau kita lihat ini ya sana. Oke, kita apply and close. Lalu kemudian kita buat garis mulai dari sini ini. Lalu ya, kita klik apply and close. Oke. Nah, kita save dulu. Di sini ya. Kita namai beam type. Ya.
Oke. Lalu kemudian dia berbelok ke sana, begitu ya, terus kemudian langsung terhubung dengan vessel lagi. Jadi kita tinggal membuat satu elbow lagi menggunakan arc. Kita ambil ujungnya. Kemudian ini ke arah sumbu Y positif 305. Oke ya. Arah sumbu Y positif. Ini pusat apa namanya? Titik pusat dari arc-nya. Oke, ini 0, lalu dari sini dia turun 0,305. Oke, lalu kita terus ini hidupkan, kita buat arc-nya di sini. Point arc-nya ini, endpoint-nya di sana. Oke, kita apply and close. Ya. Oke, kita sudah membuat modelnya dari sini. Kemudian dari sini kita blok, gitu ya. Lalu kita coba buat wire-nya, build wire, oke. Kita apply and close. Lalu wire ini kita buat partition supaya tidak ada titik yang double, gitu ya. Oke. Kita klik ini. Ya. Ya. Seperti ini, lalu kita apply and close. Nah, karena tadi karena ini ada elemen yang masih mengarah ke bawah ya, searah sumbu Z, sesuai dengan catatan tadi, maka sekarang kita coba putar gitu ya bentuk ini ke arah sehingga dia mengarah ke sumbu Y. Jadi sumbu putarnya kita pakai sumbu X, arah putarnya minus 90, jadi ke sana. Oke, apply and close. Sekarang kita sudah punya pipa, pipanya sudah mengarah ke sumbu Y, begitu ya. Nah, kemudian ini kita buat grup untuk supportnya ya. Ini upper support gitu ya. Ini untuk tumpuan atasnya yang terhubung dengan vessel di atas. Kita ambil satu titik di sini, kita add, kita apply. Lalu kemudian adalah satu lagi adalah lower support. Ini yang di bawah. Oke. Lower support kita apply. Ya. Lalu dari sini kita save dulu ya. Lalu kita masuk ke mesh gitu ya. Nah, lalu kita create mesh. Geometrinya kita ambil ini rotation, create all groups on geometry, oke. Algoritmanya wire discretization. Oke. Tesisnya kita ambil saja local length gitu ya. Nanti boleh juga mengambil number of segment. Kalau kita ambil number of segment, nanti masing-masing bagian tadi, baik garis maupun arc-nya, itu akan di-mesh dengan jumlah mesh yang sama. Tapi kalau kita ambil local length, nanti dia akan membuat ukurannya sama. Jadi mesh-nya cukup seragam. Nah, sekarang coba kita ambil sekitar 0,2 meter gitu ya. Oke. Nah, di sini ada hipotesis tambahan, kita bikin quadratic mesh. Ya, kenapa kita bikin quadratic mesh? Karena di kalkulik itu tipe elemennya adalah B32. B32 kita BIM dengan 3 titik, gitu ya. Jadi karena dia 3 titik, maka kita harus satu elemennya 3 titik, kita harus gunakan kuadratik.
Oke, ini penting ya. Lalu kita apply and close, oke ya. Lalu kemudian dari sini kita compute ya. Kita dapatkan 119 mesh dengan 119 titik gitu ya. 119 BIM gitu ya. Lalu kita save dulu. Kita bisa visualisasikan kurang lebih seperti ini ya. Ya, ini kalau kita mau lihat node-nya seperti ini. Jadi kalau kita lihat jaraknya sama ya. Jarak node-nya. Oke, lalu dari sini kita ekspor ke format UNV. Oke, ini kita namai BIM pipe juga UNV. Oke, lalu kita save. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita buka Calculate, kita buka folder tadi, file UNV-nya kita buka, lalu kita convert. Oke. Ya, sudah berhasil di-convert. Oke. Lalu kemudian filenya ini coba kita edit, gitu ya. Tapi kita tidak akan langsung menggunakan membuat di bawahnya. Kita akan gunakan teknik yang berbeda, gitu ya. Sebentar. Jadi dari sini kita akan buat new, gitu ya. Ini kita save as, kita namai BIM pipe, oke? Ini BIM pipe out ya. Ini kita namai BIM pipe. Nah, kita akan mencoba meminjam metode pemodelan yang digunakan di BIM sini ya. Kalau kita lihat ini ada timber. Jadi dia menggunakan metode ini, include gitu ya. Kita akan coba include seperti ini di BIM pipe. Ini tujuannya kalau misalkan BIM pipe out-nya itu berubah gitu ya. Ini kita tidak perlu menuliskan ulang gitu. Jadi ini kita ganti timber out menjadi BIM pipe out. Jadi nama filenya kita samakan dengan file yang akan kita mesh, file mesh yang akan kita gunakan. Nah, ini harus kita modif sebentar. Ini LZ-nya menjadi EAL, lalu type-nya ini B32R. Oke. Kita save. Oke. Nah, ini kita kasih keterangan di atas. Include file mesh. Ya. Oke. Lalu kemudian kita definisikan materialnya ya. Sebentar. Kita copy dulu. Kita coba buka yang pernah kita buat ya. Ya, sorry, salah. Open. Ya, kita akan coba copy mulai dari boundary ini ya. Boundary ini kita akan copy. Hilang satu. Ya, kita akan copy, Ctrl+C, kita pindahkan ke BIM pipe di sini ya. Ya, seperti ini. Oke. Jadi boundary-nya kita ganti ya. Ini bukan right, tapi ini adalah upper support. Ini lower support. Kedua-duanya 1,3 begitu ya, 1,3 karena dia berupa fixed support gitu. Tumpuan atas berupa fixed support menahan displacement atau gaya ke semua sumbu for. Ya. Jadi makanya ini kita
kita tulis 1,3. Nah, karena ini model 3D ini tidak perlu. Oke, NL-nya ini kita hapus. Oke. Sifat materialnya ini namanya boleh steel ya, atau boleh kita namai seperti ini. SA335 P22 seperti ini. Sifatnya elastik, modulus elastis, rasio Poisson rasionya tetap. Lalu kita butuh satu lagi, itu adalah density atau massa jenis. Ini kita tulis 7.900,0 di sini. Oke. Lalu ini solid section kita ganti menjadi beam section. L-setnya EAL, materialnya kita tulis SA335P22. Oke. Lalu ini sectionnya itu kita ada tambahan lagi, ini section, ini pipe, ini penting ya. Jadi alternatif sectionnya ada 3, ada rectangular, ada circular, oke. Jadi opsi section ada 3, gitu ya. Ada rect, ya kodenya seperti ini. Oops. Ini untuk penampang yang bentuknya persegi atau rectangular. Lalu kemudian ada circ, ini untuk penampang sirkular pedal. Ini juga rektangular pedal. Oke. Lalu ada pipe, ini untuk penampang pipa, gitu ya. Oke. Lalu dari sini ini yang kita masukkan adalah diameter luar 0,2191. Lalu tebalnya tadi 0,0127. Oke. Jadi untuk ini yang dimasukkan adalah diameter luar dan tebal pipa. Oke. Ya, dari sini ini ya, saya ganti ya di sini ya. Kita kasih keterangan. Ini diameter luar. Diameter luar pipa, statik ini tetap ya. Ini kita akan modelkan gaya dari gravitasi sehingga ini kita namakan deload, gitu ya. Deload. Ini EAL, L-setnya tipe gayanya adalah gravitasi, percepatannya 9,81. Nah, ini arah gayanya. Oke, karena tadi kita menggambarnya itu ke arah sumbu Y, berarti ini gayanya kan ke sana nih, gaya gravitasinya ke arah sana. Ini berarti 0 arah sumbu X, arah sumbu Y-nya -1 karena mengarah ke sumbu Y negatif, sumbu Z-nya 0. Oke. Lalu ini print-nya tidak berubah, gitu ya. L-print, L-print, note print tidak berubah, ini semuanya. Kita save, Ctrl S. Oke, lalu kita buka lagi launcher, lalu kita buka beampipe.inp-nya seperti ini. Lalu coba kita run, kita pilih CX 2016. Ya, kita run solver. Sorry, ada kesalahan. Upper support komanya ada 2 ya. Ya, ini harusnya ada 1. Kita save lagi. Oke. Ini kita tutup. Oke. Kita launching lagi. Ada double ya. Support. Ini ada angka 1 di sini. Oke, upper support, sorry. Typo. Kita launching lagi. Ya, selesai. Analisisnya selesai ya. Nah, kemudian dari sini ini kita tutup. Kita buka VTK Post, load file, ya. FRD-nya kita load, kita convert file.
Oke, lalu kemudian save file, oke, TK, oke ya. Lalu dari sini kita buka di Paraview. Oke, pipebim.vtk, ya, ya seperti ini. Ya, memang ini visualisasinya bentuknya kotak gitu ya, tapi ini tidak masalah. Dari sini nanti kita bisa lihat berapa prinsipal stressnya, magnitudenya, begitu ya. Berapa magnitud prinsipal stressnya, kita bisa ganti color scheme-nya ke rainbow seperti ini. Oke, nah, ini sorry, kita tutup. Ya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini tegangan paling besar ada di sini, di pojok. Lalu displacement, ya displacement kita bisa juga ganti kalau akan oke, Z negatif. Paling besar displacement-nya ada di sini, begitu ya. Oke, kalau kita lihat displacement-nya besar sekali di sini. Jadi ini kita belum memodelkan support-nya atau penahan, sehingga kita lihat ini displacement-nya besar sekali dan ini mungkin mengarah ke kegagalan begitu. Nah, jadi nanti di sini kita butuh support untuk menahan supaya pipanya ini tidak bergeser, gitu ya. Oke, jadi ini analisis tegangan perpipaan begitu menggunakan beam elemen. Nah, sama juga di sini nanti juga ada file FRD-nya begitu ya. Ada file DAT-nya juga, oke, di mana ada gaya-gayanya, gaya-gaya reaksi di tumpuannya gitu ya. Oke, ini adalah displacement-nya. Oke, di sini adalah tegangan, ya, mesh-nya cukup banyak. Jadi ini gaya-gayanya, gaya-gaya di titik nodalnya. Jadi gaya titik nodal pertama dan terakhir ini yang merupakan apa namanya gaya reaksinya. Atau kita juga bisa tambahkan di sini ya. Jadi misalkan di sini N-set-nya bukan N-al, tapi nanti upper support dan lower support. Kita juga bisa tambahkan seperti itu. Misalkan begini ya. Coba ini lower support. Oke. Lalu ini support. Ya, kita bisa coba run lagi. Iya. Oke, lalu dari sini kita bisa reload. Ya, ya. Lalu kita lihat ini lower support-nya seperti ini, displacement dan force-nya tercatat gitu ya. Jadi kita bisa lihat kayak reaksi di tumpuannya seperti ini. Oke. Baik, mungkin ini video kita sampai di sini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.